Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Zahra Bilaninkas Maharani dengan NIM 223012414102. Nah, di sini saya akan melakukan gelar karya mengenai pengembangan soal HOTS bilangan rasional SMP kelas 7 guna memenuhi tugas akhir mata kuliah kajian matematika HOTS yang diampu oleh Ibu Endah Ratnawati dan juga Ibu Siti Khalifah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa itu HOTS. HOTS merupakan kepanjangan dari Higher Order Thinking atau biasa kita sebut dengan berpikir tingkat lanjut. Apa itu? HOTS merupakan kegiatan berpikir pada tingkat yang lebih tinggi atau daripada sekedar menghafal fakta atau menceritakan kembali suatu pengetahuan persis seperti pengetahuan ini diperoleh. Nah, kita bayangkan otak kita ini itu seperti dapur. Nah, berpikir tingkat tinggi itu seperti kita masak, tidak hanya membaca resep atau menyebutkan nama-nama bahan. Dengan kata lain, HOTS bukan hanya sekedar menghafal fakta atau mengulang persis apa yang diajarkan oleh buku atau guru. Jadi, HOT itu mengharuskan kita mengolah informasi dan ide-ide tersebut agar kita itu tidak hanya melihat bahan-bahan, tetapi kita proses bahan-bahan tadi dengan cara kita sendiri. Nah, proses memasak ide inilah yang mengubah arti dan menciptakan sesuatu yang baru dari bahan mentah tadi. Nah, sesuatu yang baru seperti apa? Ya, seperti menyimpulkan sendiri, menjelaskan dengan kata sendiri, mencari solusi masalah, menghubungkan ide, dan juga membuat suatu evaluasi. Nah, sekarang, apakah soal HOTS itu soalnya tuh selalu sulit? Tidak, karena ada dua faktor yang mempengaruhi kesulitan soal HOTS tersebut, yakni yang pertama, kompleksitas materi, dan yang kedua adalah kedalaman proses kognitif. Nah, soal HOTS yang itu bisa sederhana jika materi dasarnya itu mudah, tetapi soal non-HOTS seperti hafalan itu bisa sangat sulit jika materinya rumit. Nah, HOTS itu berfokus pada tingkat kualitas berpikir siswa. Nah, kemudian di sini ada 4 teknik mengembangkan soal HOTS berbasis konteks dan prosedur penyelesaian masalah. Yang pertama ada equivalent, yang kedua ada similar, yang ketiga ada isomorphic, yang keempat ada unrelated. Nah, equivalent itu konteks soalnya tuh sama, kemudian prosedur penyelesaian masalahnya itu juga sama. Tapi kok similar, konteks soalnya sama, tetapi prosedur penyelesaiannya itu berbeda. Nah, sedangkan yang isomorfik itu konteks soalnya berbeda, namun proses penyelesaian masalahnya itu sama. Sedangkan yang unrelated itu konteks soalnya berbeda dan prosedur penyelesaian masalahnya itu juga berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada contoh masalah dan juga soal-soal yang saya kembangkan menggunakan 4 teknik tadi mengenai bab rasional. Nah, untuk contoh masalahnya di sini kan konteksnya masih tentang mengenai kegiatan rumah tangga. Kemudian untuk langkah penyelesaiannya itu kita jumlahkan semua penggunaan dan juga sisa untuk mencari total awalnya. Nah, di sini ada proses berpikir terbaliknya. Kemudian untuk yang soal ekuivalennya, di sini tadi kan ekuivalen itu kan konteksnya sama, langkahnya juga sama. Nah, di sini konteksnya masih sama-sama kegiatan rumah tangga. Kemudian untuk prosedur penyelesaiannya itu masih sama dengan yang tadi, yaitu dengan menjumlahkan semua penggunaan dan juga sisanya. Kemudian untuk kita cari total awalnya. Sedangkan yang kedua itu yang similar. Di sini konteksnya masih sama, namun langkah penyelesaiannya itu berbeda. Berbedanya di mana? Kalau tadi kan kita cuma ngitung total awalnya saja. Nah, di akhir ini kita menghitung sisa berasnya. Namun kita tidak hanya diminta untuk menghitung sisa beras, tapi kita juga diminta untuk mengevaluasi apakah sisa berasnya itu cukup. Gitu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kita buat dengan menggunakan teknik ketiga, yaitu isomorfik. Nah, di isomorfik ini konteksnya berbeda, yakni kok yang di awal tadi kan contoh masalahnya kan tentang kegiatan rumah tangga. Nah, di si isomorfik ini itu sudah memulai bukan mengenai rumah tangga lagi, tetapi mengenai tukang kayu, yaitu kalau yang tadi kan memasak. Nah, di sini tuh tukang kayunya tuh membuat bingkai foto dengan dan juga rak buku. Nah, untuk langkah penyelesaiannya itu juga masih sama, yaitu menghitung panjang awal dari penggunaan dan juga sisa, kemudian kita cari total awalnya. Nah, untuk yang teknik keempat di sini, eh, konteksnya berbeda dan juga langkah penyelesaiannya itu juga berbeda. Kalau yang awal tadi kan masih tentang kegiatan rumah tangga, yaitu memasak, membagian sebagian beras. Nah, kalau yang di unrelated ini tuh di sini
Dia seorang koki. Nah, dia itu menggunakan tepungnya untuk memasak kue dan juga untuk membuat kue kacang. Nah, kemudian untuk langkah penyelesaiannya di sini juga berbeda. Kalau yang awal tadi kan mencari total beras awal yang dibeli oleh ayah. Nah, kalau yang di sini itu kita mencari sisa tepungnya, kemudian di sini itu kita cari sisa tepungnya, kemudian kita bandingkan sisa tepung mana yang lebih banyak, koki yang pertama atau koki yang kedua, kemudian kita hitung juga selisih dari sisa tepung dari kedua koki tersebut. Nah, sekian gelar karya yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.